Oke, halo teman-teman pendengar. Selamat datang di podcast Kelompok C Angkatan 4 Latsar Bapelkes Cikarang. Sebelumnya, perkenalkan saya Aziza. Di podcast kali ini saya tidak sendirian nih. Saya ditemani oleh rekan-rekan. Ada Dokter Kaima, ada Dokter Abdi, ada Dokter Rashika, ada Dokter Fani, Dokter Amal, Dokter Iksan, Dokter Vita, Dokter Haris, dan juga Dokter Tias. Nah, kita semua ini sekarang sedang mempelajari tentang core values ASN, yaitu nilai berakhlak. Kali ini kita akan mengangkat sosok Jenderal Hugeng Imam Santoso. Kita akan menggali bagaimana beliau mengimplementasikan nilai-nilai yang selaras dengan nilai berakhlak nih, gitu. Nah, Jenderal Hugeng ini adalah seorang tokoh nasional yang dikenal sebagai polisi paling jujur di Indonesia. Kenapa sih beliau ini begitu istimewa? Karena di tengah pejabatan tinggi, beliau ini tetap sederhana, tetap berani, dan juga penuh integritas. Nah, sekarang kita bahas satu persatu nih bagaimana Jenderal Hugeng mempraktikkan nilai-nilai itu dalam kehidupannya. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih siapa sih Jenderal Hugeng ini. Kali ini ada Dokter Abdi yang mau menjelaskan mengenai siapa sih Jenderal Hugeng ini. Ya, dia, terima kasih. Jadi, Jenderal Hugeng itu yang perlu kita tahu adalah beliau Kapolri. Kapolri tahun 68 sampai 71. Dan beliau terkenal atas integritasnya. Satu hal yang mungkin menarik untuk kita awali adalah quote atau kutipan dari Presiden Gus Dur tentang Jenderal Hugeng. Jadi Presiden Gus Dur itu pernah berkomentar seperti ini, Zia. Hanya ada tiga polisi jujur, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hugeng. Jadi itu seberapa berintegritasnya seorang Jenderal Hugeng. Mungkin itu Zia dari saya sebagai awalan. Oke, nah dari Jenderal Hugeng ini itu ada nilai yang pertama itu berorientasi pada pelayanan nih. Bagaimana sih Jenderal Hugeng ini mempraktikkan nilai berakhlak terutama dalam berorientasi dalam pelayanan nih. Dokter Fani gimana nih? Ya, terima kasih dia sebelumnya kesempatannya. Jadi untuk Jenderal Hugeng ini sendiri, beliau dari biografinya itu sangat menggambarkan ya bagaimana beliau semasa jabatannya sangat menjunjung tinggi yang namanya berorientasi pelayanan. Nah, beliau ini seperti mana yang sudah dijelaskan Dokter Abdi merupakan Kapolri, yang mana itu merupakan jabatan yang tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya beliau tidak harus tuh turun langsung ke jalan, tapi beliau ini pernah langsung turun ke lapangan dan mengatur lalu lintas di perempatan jalan gitu. Nah, ini adalah sebuah tindakan yang sederhana tapi sebenarnya penuh makna yang menunjukkan bahwa jabatan tinggi itu bukan alasan untuk berhenti melayani rakyat. Justru makin tinggi kedudukan, makin besar pula tanggung jawab seseorang itu untuk terus melayani rakyat atau Indonesia ini. Nah, dari Jenderal Hugeng ini juga kita belajar bahwa pelayanan publik itu juga harus nyata dan harus bisa dirasakan langsung juga oleh masyarakat gitu. Gitu sih kira-kira. Oke, itu nilai yang pertama ya dok ya mengenai berorientasi pelayanan yang dulu diimplementasikan oleh Jenderal Hugeng gitu ya. Seperti yang kita ketahui, untuk berorientasi dalam pelayanan ini, kita sebagai ASN itu harus bisa melayani publik gitu ya, secara nyata, tulus, dan juga bertanggung jawab gitu ya. Nah, selanjutnya, itu nilai yang kedua yaitu akuntabel nih. Gimana sih Jenderal Hugeng mengimplementasikan nilai akuntabel, Dokter Haris? Oke, baik Mbak Zia, terima kasih kesempatannya. Jadi eh, nilai-nilai core values ASN itu kan banyak ya, disingkat akronimnya berakhlak. Kita juga mengetahui dari sisi Jenderal Hugeng itu mungkin dari banyak video dari YouTube ataupun dari sumber-sumber yang lain. Mungkin yang disoroti dari sisi akuntabel adalah Jenderal Hugeng ini dikenal berani ya menindak kasus penyelundupan
kalau yang berada di balik kegiatan mafia ataupun penyelundupan itu. Itu yang membuat mungkin Jenderal Hugeng dikenal sebagai seorang yang sangat akuntabel. Di sisi akuntabel itu kan Jenderal Hugeng intinya itu transparansi dan tanggung jawab publik. Beliau berani mengungkap mafia dan penyelundupan, walaupun di balik mafia dan penyelundupan itu ada orang-orang yang punya kekuatan yang cukup lumayan besar. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di akuntabelnya seorang Jenderal Hugeng. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Haris. Itulah ya akuntabel dari Jenderal Hugeng ini. Dia ini sangat menghindari konflik-konflik kepentingan gitu ya. Sangat berintegritas gitu ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada nilai kompeten. Nah, bagaimana sih Dr. Iksan Jenderal Hugeng ini mengimplementasikan nilai kompeten? Ya, terima kasih. Untuk kompeten ini sendiri, kalau yang saya lihat kan Jenderal Hugeng ini merupakan seorang profesional dari polisian gitu ya, seorang jenderal polisi. Jadi ada kisahnya gitu kan, saat beliau bertugas di Medan, beliau itu pernah berani untuk memberantas penyelundupan, perjudian sampai ke kasus korupsi juga. Padahal saat itu orang yang dilawannya itu bukan orang sembarangan dan bisa dibilang itu jaringan kuat yang susah disentuh gitu pada saat itu. Jadi dengan keberanian beliau dan juga dengan ketegasannya, beliau juga menunjukkan bahwa penegakan hukum itu harus efektif, harus berani dan mampu menuntaskan tugas-tugas dengan baik gitu. Jadi dari Dr. Hugeng ini kita juga bisa belajar jika kompetensi itu bukan cuma soal kemampuan teknis, tapi juga soal keberanian dan penegakan hukum dengan tegas dan adil gitu. Baik, itulah nilai kompeten yang diimplementasikan oleh Jenderal Hugeng ya, sebagai seorang Polri yang juga sangat profesional dan bertanggung jawab. Lalu selanjutnya nilai yang keenam yaitu harmonis. Oleh Dr. Kaima, bagaimana Dr. Kaima? Oke, Zia dan teman-teman. Jadi kalau tadi Dr. Fani, Dr. Haris, dan Dr. Ihsan menyampaikan kalau Jenderal Hugeng ini sangat profesional gitu ya dalam jabatannya sebagai Kapolri dan juga sebagai polisi sebelumnya. Nah, ini saya akan menyampaikan bahwa Jenderal Hugeng ini juga dikenal sebagai sosok yang harmonis. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan juga humanis. Jadi pernah ada suatu kisah bahwa ketika beliau sedang tugas di Medan dan mendapatkan rumah dinas, ternyata beliau juga mendapatkan fasilitas mewah seperti piano, lemari, dan barang-barang mewah lainnya. Dan ketika beliau melihat itu, beliau memerintahkan kepada anak buahnya untuk memindahkan barang-barang tersebut keluar dari rumah sekarang juga gitu. Jadi itulah cerminan dari beliau yang lebih memilih hidup sederhana dan tidak suka dengan fasilitas yang mewah. Dan hubungan beliau ini dengan anak buahnya juga hangat dan juga dekat ya, tidak ada jarak, dan beliau dikenal sebagai orang yang tidak kaku antara atasan dan juga bawahan. Keharmonisan inilah yang membuat orang-orang itu nyaman untuk bekerja sama dengan beliau. Dan dari segi keharmonisan inilah kita belajar bahwa harmonis ini akan mencerminkan sikap yang rendah hati, menghargai orang lain, dan menciptakan suasana yang sehat. Itulah yang membuat kepemimpinan dari Jenderal Hugeng ini begitu dikenang selain dari sikap profesionalismenya. Baik, begitu harmonis ya dulu Jenderal Hugeng dengan bawahannya, dengan atasannya gitu ya. Lalu selanjutnya itu ada nilai loyalnya yang akan dijelaskan oleh Dr. Cika. Gimana sih Dr. Cika? Oke, makasih ya Zia kesempatan untuk bicaranya ya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin yang kelima dari core values berakhlak, yaitu loyal ya. Jadi yang disebut loyal ini, loyal kepada siapa sih? Yang disebut di core value ini yaitu loyal pada bangsa dan kepada negara ya. Ya, loyal itu kalau misalnya bisa dipilih ya, bisa juga loyal kepada penguasa, pada pejabat ya. Cuma Jenderal Hugeng ini loyalnya kepada bangsa dan negara bisa dibuktikan kepada
kasus korupsi yang sudah diungkap oleh Jenderal Hugeng ya. Salah satunya adalah kasus korupsi penyelundupan barang mewah ya, penyelundupan mobil mewah oleh Robi Cahyadi yang sempat disinggung juga oleh Dr. Haris tadi. Dan dari kasus tersebut, eh, masa jabatan Jenderal Hugeng ini tidak lama gitu karena kasus tersebut. Dan eh, itu sebuah resiko dari Jenderal Hugeng karena beliau sudah loyal gitu. Tapi dengan resiko tersebut eh, memegang teguh nilai luhur walaupun dengan risiko kehilangan jabatan. Kurang lebih seperti itu. Tershika, terima kasih. Itulah nilai kelima dari core values berakhlak dari Jenderal Hugeng. Lalu selanjutnya nilai adaptif. Gimana sih dokter kita, Jenderal Hugeng ini dulu mengimplementasikan nilai adaptif? Baiklah, terima kasih Zia atas kesempatannya. Nilai adaptif ini kan berarti suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, terbuka juga terhadap kerjasama, dan berani juga menghadapi dinamika baru. Nah, sosok beliau ini, sosok Jenderal Hugeng ini menjadi teladan nyata. Di bawah kepemimpinannya itu, Polri itu semakin aktif di dunia internasional dengan bergabung di Interpol. Beliau juga sampai membuka Sekretariat Nasional Central Bureau di Jakarta. Nah, dari hal-hal ini juga menunjukkan bahwa beliau itu mampu membaca zaman dan membawa Polri itu semakin terhubung ke dunia global. Dari sini juga kita bisa belajar sebagai kita yang sebagai CPNS maupun warga negara ini, kita itu harus siap menghadapi perubahan, inovasi, dan juga dapat membangun kolaborasi demi kepentingan bangsa kita. Oke, itulah nilai adaptif yang diajarkan oleh Jenderal Hugeng ya, yang bisa kita implementasikan sebagai ASN nantinya. Nah, lalu nilai yang terakhir nih, nilai kolaboratif. Bagaimana ya Dokter Amal mengetahui mengenai Jenderal Hugeng ini, bagaimana sih mengimplementasikannya gitu dulu? Ya, terima kasih Aziza. Jadi gini, pernah kepikiran nggak sih kalau kejujuran itu juga butuh kolaboratif? Jadi Jenderal Hugeng itu kasih contoh nyata sebenarnya. Integritas yang dijaga itu cuma bukan oleh dirinya, tapi juga keluarganya juga. Itu kayak mereka kolaborasi gitu deh keluarga. Jadi Hugeng itu ngerti banget kalau jadi polisi itu nggak mungkin bisa kerja sendirian. Dia bangun kepercayaan dengan masyarakat, terus dekat sama wartawan, menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Karena penegakan hukum itu buat Hugeng bukan sekedar tugas polisi, tapi kerja bareng semua pihak. Nah, menariknya, kolaborasi itu juga nggak berhenti di kantornya Hugeng aja. Ada suatu kisah menarik. Jadi suatu sore itu di rumah Jenderal Hugeng datang seorang tamu membawa bingkisan besar, hadiah mewah gitu, tanda terima kasih atas sebuah urusan yang baru selesai, katanya. Situasi kayak gini tuh di banyak tempat mungkin tuh dianggap biasa, tapi di rumah Hugeng ceritanya beda. Sebelum hadiah itu sempat menjejak lantai ruang tamu, istrinya, namanya Bu Mary, langsung bicara tegas, maaf Pak, kami tidak menerima hadiah seperti ini. Dan anak-anaknya pun tahu kalau aturan tak tertulis di rumah, yaitu tidak ada kompromi dengan gratifikasi. Nah, Hugeng sendiri itu nggak perlu berkata banyak, semua sudah paham. Kalau integritas itu hanya tanggung jawab seorang Kapolri, tapi budaya keluarga, dari suami, istri, sampai anak-anak, semua berdiri garis yang sama. Itulah kolaboratif nyata di keluarganya. Kemudian ada juga kolaborasi yang level tertinggi, yaitu adalah kolaborativitas dalam menjaga integritas. Dari Hugeng ini kita belajar bahwa kerjasama itu bukan sekedar bagi tugas, tapi saling menguatkan dalam kebaikan. Dan ketika nilai dijaga bareng-bareng, godaan sebesar apapun bisa jadi lebih mudah untuk ditolak. Gitu, Dokter Aziza. Baik, luar biasa sekali. Itulah terakhir ya, nilai ketujuh, yaitu nilai kolaboratif yang diimplementasikan oleh Jenderal Hugeng. Lalu dari semua ini, itu ada yang mau menyimpulkan nih Dokter Tias? Oh iya baik Kak Zia, dari semua
value tadi ya tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman semua ya bahwa berakhlak ini dari sosok Jenderal Hugeng ya kita belajar bahwa nilai ini bukan sekedar slogan ya tapi nyata dalam kehidupan ya. Jadi kejujuran, keberanian maupun kesederhanaan itu semuanya relevan kita temukan pada sampai hari ini ya. Jadi mari kita jadikan beliau ini sosok teladan ya dan kita terapkan ya nilai berakhlak ini sebagai ASN dan juga pada kehidupan sehari-hari. Jadi kalau cerita ini bermanfaat ya mari teman-teman semua makin banyak supaya kita membagikan cerita inspiratif ini kepada yang lainnya supaya makin banyak orang yang terinspirasi tentang sosok Jenderal Hugeng ini. So, sampai jumpa di podcast berikutnya. Nah, itu dia sudah lengkap ya mengenai core values berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif yang diimplementasikan oleh. Nah, sekian saja ya podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.